Kemudian apakah selama antara bulan Januari sampai dengan Maret 2022 juga dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pak Menteri? Januari sampai dengan Maret 1 kali, yang 18 Maret tadi. 18 Maret. Iya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua lingkup pekerjaan tidak bisa diselesaikan sampai dengan tambahan waktu yang diberikan dengan tenggat di 31 Maret. Kedua, untuk lingkup pekerjaan diminta untuk diselesaikan dengan resiko ditanggung ini karena uang negara. Yang disampaikan Pak Menteri seperti itu waktu itu. Untuk diselesaikan berarti dilanjutkan maksudnya? Iya. Apakah dalam rapat tersebut keberatan yang mulia? Tidak melanjutkan. Pertanyaannya dilanjutkan dengan kesimpulan. Kami mohon jangan diarahkan karena jawabannya permintaan menteri adalah rapat diselesaikan. Disambung pertanyaannya artinya dilanjutkan. Saksi kan tidak bilang dilanjutkan. kesimpulan rapat? Ya, entar dulu kan belum dijawab. Sudah dijawabnya dulu, baru saudara. Sudah dijawab. Kenapa tidak? Gitu. Sudah dijawab yang mulia. Akhirnya diiyain yang mulia sama saksi. Dulu, saudara jangan protes dulu. Pertanyaannya itu ada arahan dari Pak Menteri Untuk menyelesaikan. untuk menyelesaikan. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya apa? Menyelesaikan berarti kan untuk dilanjutkan. Ya kan dilanjutkan tuh, apa salahnya? Saksi jawabnya arahan menteri minta untuk diselesaikan sesuai kontrak. Ya, Terus apakah artinya harus dilanjutkan? Kan maknanya jadi berbeda yang mulia. apa bedanya? Kalau sesuai kontrak kan selesaikan sesuai kontrak Maret 2021 yang mulia. Maksudnya itu kontrak kan harus diselesaikan sesuai dengan kontrak. Iya itu maksudnya yang mulia. Iya, jadi dari menteri sendiri diarahkan supaya itu diselesaikan, kan itu maksudnya. Betul yang mulia. Betul kan? Betul. Tidak Apa sesuai salahnya kontrak. di situ? Masalah buat kami yang mulia karena ini Apa berhubungan. masalahnya? Karena ini berhubungan dengan dakwaan. Di dalam dakwaan menteri seolah-olah walaupun mengetahui bahwa proyeknya tidak bisa selesai di Maret, memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan yang mulia. Padahal kan tidak seperti itu. Karena perpanjangan itu bukan kewenangan menteri. Itu berhubungan dengan dakwaan kami yang mulia. Mohon maaf. Makanya kami Faktanya loh, faktanya itu. Kalau seorang menteri, sudahlah kalau gitu berhentikan aja itu, nggak usah selesai juga nggak apa-apa. Kalau begitu bagaimana arahnya? Benar arahnya itu sebagai seorang menteri. Selesaikanlah. Saya pun kalau sebagai menteri saya bilang juga selesaikan itu pekerjaan. Atau disuruh dihentikan. Maunya saudara apa? Mau dihentikan atau apa? bukan yang mulia. Selesaikan Itu. sesuai aturan. Wajarlah pertanyaan penuntut umum seperti itu, Pak. Nanti bagaimana sebenarnya sampai di mana kewenangan menteri, nanti kami tahulah kewenangannya di mana. Terima kasih. Asal yang mulia. protes aja. Kita mencari fakta yang benar, itu loh yang saya maksud. Jawablah yang benar. Tidak apa-apa pertanyaan itu menurut saya. Apa susahnya pertanyaan seperti itu? Silakan Pak, lanjutkan. Siap yang mulia. Dari hasil rapat tersebut, yang tadi saudara sampaikan bahwa menteri meminta agar diselesaikan, itu diselesaikan pekerjaannya. Diselesaikan pekerjaannya. Terpuruk lah Pak kalau suruh dihentikan. Coba lah berpikir yang normal. Jangan kita terkonsep dengan itu aja. Hukum itu fleksibel Pak. Selesaikan Bahwa pekerjaannya. pelaksanaannya itu harus bagaimana sesuai dengan kontrak. Apa yang tertuang di dalam kontrak harus selesai pekerjaan itu. Ternyata tidak selesai. Lah di adendum tidak selesai juga. Ya wajar lah, masa disuruh berhenti sama menteri. Berhentikan aja lah. Oh, tambah masuk jurang lah kita kayak itu Pak. Yang saudara pahami apa arahan menteri itu? Diselesaikan Pak. Diselesaikan. Iya. Berarti harus selesai. Masa Harus menteri selesai. nyuruh tidak selesai? Apa logikanya itu? Ya kan? Itu. Penasihat hukum Pak Joni Gerard Plate. Terima kasih ya mulia. Ya. Mohon izin melanjutkan
ke Pak Guntoro, Pak. Ya. Bapak tadi ditanya soal OPEX. Yang saya mau tahu nih dari perhitungan Bapak. Waktu zaman Bapak, tadi Bapak ceritakan bahwa zaman saya OPEX. Ya. Gitu. Per tahun OPEX itu ada berapa BTS yang bisa dibangun, Pak? Fluktuatif. Pak. Ya rata-rata. Rata-rata 150. Per tahun 105. Tadi bukan 550. Itu yang paling besar kita pernah kerjakan. Paling besar. Ya. Terus sempat ada yang 300 juga per tahun ya. 255 kalau saya. 255 ya. Ya. Kalau 7.904 perlu berapa tahun, Pak? Dengan hitungan. Bentar, saya jawab dulu. Kalau Ya. Oke, saya rubah pertanyaannya yang mulia. Ganti yang Terima lain. kasih yang mulia. Kalau pakai kalau. Gitu. Ini ada ratas yang tadi kan saudara ditanya soal Juni juga. Juni itu saudara masih Kadif last mile ya. Ya. Di dalam ratas ada arahan 1 BTS 1 desa dan ditemukan dari hasil analisa desa blank spot itu yang harus dibangun itu 7.904 desa yang harus dibangun dan di dalam ratas itu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus selalu sama pesannya. Percepat transformasi digital dan selesaikan hingga tahun 2022. Setelah itu kan ditemukan di bulan Juni itu ada 7.904 desa. Dengan rata-rata 500, saya cari yang terbesar lah ya. 500 BTS per tahun. Dalam perhitungan saudara, butuh berapa tahun skema OPEX ini bisa menyelesaikan dengan 550 per tahun ya. Butuh berapa tahun skema OPEX ini bisa menyelesaikan 7.904 desa? Jadi skema OPEX berarti tidak anggarannya Ya, saya belum tanya anggaran dulu. Tadi kan sudah ditanya anggaran. Saya cuma tanya tinggal dibagi aja 8.000 sekitar 7.904 bagi 500. 15 tahun kalau Ya. hitungan saya. Tahu nggak saudara? Arahannya selesaikan dalam waktu 2 tahun. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Ya, kan saudara bicara harusnya OPEX dan segala macam. Ada Saya tidak perintah bilang, percepatan. mohon maaf saya tidak bilang harus OPEX. Di zaman saya OPEX. Oke. Pak, sebentar Pak, sabar. Tadi juga sudah diterangkan oleh saksi ini masalah waktu sudah. Ya. Ya kan Pak, tadi. Saya juga sudah sampaikan, bisa saja kalau dilakukan itu, kalau dikerjakan banyak konsorsium. Betul kan Pak? Tadi saya sudah sampaikan itu. Ya kalau tidak sanggup, umpamanya kontraktor dalam negeri, kan bisa dari luar negeri kalau mau. Kan begitu. Harus selesai dalam 2 tahun. Boleh, bisa dilakukan itu. Tapi gimana caranya? Tentu dicari strateginya Pak. Kan begitu. Ya. Ya, sampai tadi juga saudara sudah mengatakan, ini masalahnya sumber daya, kan gitu. Ya. Sumber daya itu kata. Ya. Saudara kan bekas kepala divisi Ya. Backhaul kan, Ya. yang digantikan oleh Ferdiandi Mirza. Kan tahu persis saudara itu. Ya. Betul kan Pak? Betul. Bahwa bisa saja Pak dilakukan 2 tahun. Tetapi jangan 3 konsorsium itu saja. Konsorsium memang kredibel, memang qualified. Jangan yang abal-abal, betul-betul kerja. Selesailah itu. Kenapa tidak? Yang penting kan duit. Gitu Pak. Dan ada keseriusan di bawah. Betul-betul merah putih itu ada di sini ya. Selesailah itu. Ya. Kenapa tidak? Kita aja dijajah Belanda dulu. Merdeka jadinya Pak. Senjata kita apalah. Tapi selesai kan. Ya. Itulah ibaratnya. Kalau betul-betul ingin menyelesaikan. Gitu. Ini di bawah aja udah mulai dari perencanaan. Segala macam termasuk tenaga ahli yang kemarin kami periksa itu. Apa kerjanya? Sampai bilang kalian tuh menghabis-habiskan uang negara aja. Dia bilang gitu. Ya karena gitu Pak, keseriusannya itu. Tepatlah saudara itu keluar tidak sanggup resign saudara. Ya kan? Ya, ya. Karena memikirkan itu kena COVID jadinya kan. Iya.
Ya, Ya, itu yang loh Pak. Bisa saja itu dilakukan, asalkan. Ya. Nah itu tadi harus banyak penyedianya, harus banyak di sektor Indonesia bagian barat tuh sekitar 10 konsorsium, di bagian tengah 10 konsorsium, sana bagian timur 10 konsorsium. Bisa saja kan? Ya. Kalau mau kan begitu. Ya. Jangan amburadul lah. Mulai dari prakualifikasi, pelelangan sampai eksekusi di lapangan. Begitu. Ya, setuju yang mulia. Ya, kasar seperti itu. Kalau bahasa-bahasa tekniknya saya kurang ngerti lah. Tapi bisa lah dilakukan itu Pak. Pemilu aja bisa dilakukan. Serentak apa tidak. Betul enggak Pak Menteri? Nah, itulah dia. Ya silakan lah. Kalau itu udah dari tadi ditanya tuh. Yang lain lah. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan dikit klarifikasi aja nih. Tadi saudara saya catat menyampaikan bahwa angka 7.904 dari Pak Menteri. Saudara kan tadi tidak ikut rapat 13 Juni. Saya tidak bilang dari Pak Menteri, orang yang datang ke meeting saya, meeting Ditdal itu, dia bilang bahwasanya ada target dari Pak Menteri. Silakan kalau mau diputar ulang begitu. Siapa namanya? Waktu itu ada Ferin Demirsa, ada Denny Setiawan, ada Pak Bambang Nugroho. Oke, ada pertanyaan Irfano. saya, tahukah saudara bahwa angka 7.904 desa itu, angka 7.904 itu adalah desa yang blank spot, bukan titik lokasi BTS pada saat itu yang dibicarakan. Saya belum pernah terima gajian ada 7.904 itu blank spot. Pertanyaan saya, tahukah saudara bahwa di dalam rapat 13 Juni 2020 itu, Rapat di mana boleh tahu Pak? rapat pimpinan di, Saya tidak ikut. ya makanya kan, tapi kan saudara menceritakan tadi, Ya. ada orang menyampaikan kepada Iya, saudara. betul. Pertanyaan saya, Ya. tahukah saudara yang 7.904 itu bukan titik BTS yang akan dibangun, tapi desa yang harus dibangun satu BTS, Saya satu tidak desa. tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Itu aja, saya mau klarifikasi itu aja. Ya. Terus saya ke Bapak terakhir nih, apakah Bapak tahu bahwa target 4.200 untuk tahun BTS tahun 2021 itu sudah masuk ke dalam Perpres nomor 86 tahun 2021 mengenai target pembangunan BTS untuk tahun 2021 sejumlah 4.200. Tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak baca Perpresnya. Loh, itu di 2021 kan? Saya juga selesai di 2020. 20 ya, oke. Ke Pak Guntoro udah Pak Yang Mulia, ke Bu Puji nih sedikit Bu. Siap. Bu Puji tadi ada pertanyaan, ada anggaran buat Pak Menteri, ya kan? Perjalanan ke luar negeri ya. Betul. Tadi saudara baca Oktober, dari Mei ke Paris, Juni ke Swiss, Oktober ke USA ya. Betul. Pertanyaan saya itu ada pembayaran yang saudara lakukan itu dasarnya apa? Dasarnya untuk yang ke Swiss Ya, itu ada undangan. undangannya ke siapa? Saya nggak ingat ya. Wah, Ada undangan, ada. Jawaban yang tegas, dasar dari pembayaran itu apa? Iya, Pak Menteri itu kalau melakukan perjalanan dinas kan ada anggaran tersendiri kan, Bu? Itulah maksud pertanyaannya ya Pak? betul Yang Mulia, Nah, karena kenapa kita bisa selalu dibiayai dikeluarkan APBN. dari anggaran bakti proyek ini, itulah maksudnya. Iya. Apa Siap, dasarnya? Satu ada SPP, SPT, undangan, kemudian ada RAB juga Pak. Boleh diambil dari situ? Dibayarkan dari bakti. Boleh enggak? Boleh. Apa dasarnya? Undangan-undangan apa? Ini kena ada mata anggaran sendiri Bu, SPJ itu. Kami sampaikan Nah, ada SPP dari PPK-nya yang mulia. Jawaban umum aja jawabannya Pak. Yang Iya. ditanya itu dasar samalah pikiran saya dengan saudara. Iya kan ada anggarannya. Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Ada loh. Ini akan anggaran proyek. Ibu masukkan ke situ. Itu loh. Ini anggaran perjalanan dinas luar negeri yang mulia.
Anggaran perjalanan dinas luar negeri. Berarti bukan dari anggaran bakti itu, bukan? Bukan dari BTS juga. Kan ada anggaran tersendiri dari bakti untuk perjalanan dinas. Ada mata anggarannya? Ada. Itu yang ditanya. Siap. Ada, Pak? Ya itu pertanyaan karena saudara sendiri iya. nggak pula tahu. Enggak, Gitu. apakah saudara tahu bahwa menteri itu setiap kali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri memang dibiayai oleh APBN? Ada anggaran tersendiri. Kalau di bakti memang ada anggaran perjalanan dinas luar negeri. Oke, untuk siapa? Untuk siapa itu kembali lagi ke pemilik program di situ. Saudara Siapa tidak saja baca ya? ditunjuk? Wah, misalnya gini nih, ke Oktober USA kan 284 juta. Ya. Itu pembayaran perjalanan dinas untuk siapa saja? Untuk siapa? Dasarnya apa? Kan gitu Pak. Kegiatannya apa? Ya. Gitu. Boleh kami jelaskan? Tadi mengenai anggarannya memang ada untuk perjalanan dinas luar negeri. Kemudian Pak Menteri itu tidak sendiri, ada rombongan yang tidak, karena satu tadi ada SPP yang diterbitkan oleh PPK, kemudian dari SPP itu keluar tercantum nominal 1,5 M. Itu jadi tidak hanya Pak Menteri, begitu. Ya, dibayarkan kepada siapa oleh Ibu? Di bakti itu mengenai pemakaian anggaran yang seperti perjalanan dinas itu dikelola dengan pemakaian uang panjar ya, uang panjar. Jadi yang mengeluarkan adalah para PUM nih, pemegang uang muka. Pemegang uang muka Iya. ya. Saudara bayarkan ke situ. Iya, dari situ. Harus clear ini. Terjadi double anggaran ini sepertinya. Kalau di bakti umpamanya dikeluarkan anggaran perjalanan dinas menteri, Pak Menteri ini kan punya mata anggaran sendiri untuk perjalanan dinasnya sebagai menteri. Benar enggak? Double anggaran enggak boleh loh Pak. Enggak boleh double anggaran. Kok bisanya gitu? Mata anggaran untuk kepentingan siapa? Kepentingan menteri kah atau kepentingan bakti? Izin yang mulia. Itu yang membedakan. Coba dulu. Izin yang mulia. Yang kami bayarkan sebagai PPSPM kembali lagi ke dasar dari SPP yang diterbitkan oleh PPK. Oh PPK lagi. Iya. Kembali betul. ke PPK lagi. Betul. Jadi tidak ada ditentukan di situ apakah ini untuk kepentingan siapa. Kalau PPK ngeluarkan berarti proyek ini. Kalau melihat kegiatannya itu bukan untuk BTS yang mulia. Bukan untuk BTS, bukan. Tapi diambilkan dari anggaran proyek BTS ini. Bukan juga, punya anggaran tersendiri untuk perjalanan dinas ini yang mulia. Kacau nih, abu-abu nih Pak, terus lanjutlah dulu. Pertanyaan terakhir aja yang mulia. Itu pembayaran itu apakah ada permintaan dari Pak Menteri? Setahu saudara. Kembali tadi kami sampaikan bahwa itu dasar saya membayar adalah SPP dari PPK. PPK ya. Betul. Oke. Cukup ya mulia. Beliau itu enggak ya? Ini pinggir enggak? Oh ya, Pak Erwin sampai lupa. Terima kasih yang mulia diingatkan. Pak Erwin, ini tadi saudara menjelaskan 4 pertemuan yang dihadiri oleh Pak Menteri. Tadi ditanya oleh Pak JPU, apakah di dalam pertemuan itu sudah kelihatan bahwa proyek tidak akan selesai? Saudara jawab, ya Oktober, 29 Oktober, 25 November. Saudara jawab, kelihatan dari penjelasan, dari paparan. Pertanyaan saya, terus saudara tadi ditanya lagi sama jaksa, apa arahan Pak Menteri? Saudara jawab untuk menyelesaikan. Pertanyaan saya, untuk rapat yang selain di Apurva, apakah arahan Pak Menteri itu terakhir atau gimana urutannya, penyampaiannya, arahan itu? Seingat saudara. Di setiap kesempatan rapat
Pak Menteri selalu memberikan arahan untuk menyelesaikan proyek terkait dengan penyelesaian infrastruktur digital. Ya, urutannya seingat saudara, apakah setelah paparan PMO ada penyampaian dari konsorsium, apakah permintaan komitmen atau seperti apa, terus arahan Direktur Bakti, terus arahan Menteri atau bagaimana urutannya? Urutan rapatnya yang pertama pembukaan oleh Dirut Bakti. Untuk arahan aja, arahan. Arahan dari Dirut Bakti, kedua paparan PMO, ketiga paparan konsorsium, yang terakhir arahan Pak Menteri. Oke. Pertanyaan saya untuk 3 rapat yang selain yang 18 Maret ya. Apakah di dalam setelah paparan saudara itu pada saat giliran konsorsium selalu ada permintaan komitmen terhadap konsorsium untuk menyelesaikan pekerjaan? Permintaan komitmen tidak ada ya. Apakah konsorsium tapi permintaan untuk menyelesaikan proyek. Apakah konsorsium juga berkomitmen untuk menyelesaikan proyek dalam rapat-rapat tersebut? Yang dilaporkan proyek tidak selesai sesuai dengan waktu kontrak. Pertanyaan saya sebelum yang 18 Maret nih, saudara saudara saksi. Tadi saya catat saudara menyampaikan bahwa konsorsium berkomitmen menyelesaikan proyek. Kan itu pertanyaan saya, apakah di 3 rapat itu ada penyampaian dari konsorsium mengenai komitmen tadi, komitmen mereka untuk menyelesaikan proyek? Yang disampaikan adalah komitmen penyelesaian pada akhir tahun dengan jumlah di bawah lingkup kerja yang ada di kontrak. Oleh siapa? Oleh konsorsium. Oleh konsorsium. Iya. Ada komitmen itu ya? Iya, tapi tidak selesai, Pak. Pertanyaan saya soal rapatnya, soal selesai tidak selesai saya belum tanya. Waktu rapat, apakah konsorsium itu berkomitmen untuk menyelesaikan proyek yang sesuai dengan kontrak? Waktu rapatnya. Mereka menyampaikan, Pak. Hah? Menyampaikan. Menyampaikan? Iya. Apakah setelah mereka menyampaikan komitmen akan menyelesaikan proyek, baru diakhiri dengan arahan Menteri untuk selesaikan proyek? Urutannya dari konsorsium dulu, terakhir terus Pak Menteri. Ya itu pertanyaan saya itu urutannya. Ya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Ya bisa kita bayangkan lah rapat itu, kan banyak yang hadir Pak di situ Pak. Jadi sebetulnya yang komitmen itu mungkin di akhir-akhirnya itu ya. Intinya sedikit rapat itu, yang terhormatnya itu yang banyak habis makan waktu. Yang terhormat ini, yang terhormat itu, yang terhormat habis. Yang sebetulnya intinya dari pengarahan dari Menteri harus selesai itu. Jadi komitmen dari apanya ini dari konsorsiumnya itu kami siap berusaha kembali begitu ya kan. Tapi ternyata nggak selesai juga. Sampai tahun depannya nggak selesai juga. Akhir tahun 2022 nggak selesai. Betul kan Pak? Betul Yang Mulia. Selesai ya? Masih ada Pak? Ada sedikit Yang Mulia. Iya. Sedikit, satu saja. Ya. Pada saksi Pak Erwin, saya ingin ada suasana menjelaskan terkait masalah pertemuan di Apurvai tersebut ya. Di BAP saudara di nomor 50 dijelaskan bahwa Johnny G. Plate marah pada saat itu dan menyampaikan, ini kalimatnya tidak boleh terpotong. Kalau terpotong ini jadi bias. Buat apa kalian ada kalau proyek tidak selesai? Nah, maksud saya ini, kalimat kalian itu apakah PMO atau siapa? Konsorsium, Pak. Konsorsium. Iya. Termasuk ada PMO tidak di situ? Ada di situ. Tapi PMO sebagai apa di situ? Sebagai pengawas proyek. Pengawas proyek. Iya. Kemudian kalau konsorsium tidak bisa menyelesaikan, apakah juga kesalahan dari PMO untuk mengawasi proyek? Artinya saudara ikut bertanggung jawab tidak selesainya proyek itu, gitu ya Pak? Kurang lebih seperti itu yang mulia. Ya itu, bahasanya aja beda. Saudara jawab apa tidak? Saudara sudah melakukan pekerjaan
Kita sudah maksimal yang mulia. Iya, maksimal. Sudah sangat Cuma maksimal. ya SOP-nya saudara menerima laporan dari konsorsium kan gitu. Ya, Ya kita verifikasi. ya harusnya kalau kita pengawas tidak perlu nerima-nerima Pak, kita mencari data sendiri gitu loh. Ya. SOP-nya itu yang perlu dirubah. Supaya apa? Kita dapat data yang valid. Kalau hanya dari konsorsium ya yang bagus-bagus aja Pak dilaporin. Sama ngetes aspal, saudara dibawanya ke yang betul-betul sesuai dengan bestek. Tebalnya berapa, dibor itu tidak sesuai. Yang 5 meter lagi udah tipis sekali, begitulah. Sama lah gitu. Benar nggak Pak? Iya, Betul. Nah, saudara udah biasa di proyek enggak gitu. Kemudian yang mulia, izin lanjutkan. Masih ada, ya silakan. Mulia. Karena masih koma yang tadi. Nah, selesai dari kalimat itu ada komanya. Pak Menteri mengatakan, saya minta proyek diselesaikan dengan konsekuensi ditanggung masing-masing. Kalimat itu menurut sepengetahuan saudara, apakah itu untuk diselesaikan untuk selesai harus selesai atau memang dilanjutkan tanpa ada penyelesaian atau dibiarkan begitu saja? Keberatan yang mulia. Dia bertanya menurut saudara. Ya makanya enggak perlu dijawab lah itu mah. Dua pertanyaan yang apa? Namanya ngambang pertanyaannya Pak. Apa yang mau saudara jawab? Mohon izin yang mulia. Selesai yang namanya selesai itu juga selesai sampai setelah terima pekerjaan. On air itu selesai namanya. Kalau selesai dalam pengertian yang lain mungkin selesai ya sudahlah. Selesai aja lah sampai di situ enggak perlu dilanjutkan lagi kan begitu. Dua pertanyaan saudara itu pertanyaannya ngambang itu Pak. Makanya tidak perlu dijawab. Yang dimaksud dengan selesai itu kan ya harus selesai sampai on air. Bisa dinikmati oleh semua desa di seluruh Indonesia. Kan begitu Pak. Betul. Benar nggak tuh? Betul. Nah, sudahlah. Cukup ya? Ya yang mulia. Nah, iya. Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate ada Pak? Ada sedikit aja yang mulia. Nggak ada? Ada sedikit. Ada, silakan. Kepada Ibu Puji, ya. Tahukah Ibu bahwa perjalanan luar negeri saya adalah perjalanan luar negeri resmi negara? Iya, Tahu. tahu. Tahukah Ibu bahwa perjalanan luar negeri saya setelah saya laporkan kepada Presiden? Kepada Presiden. Setelah saya laporkan pada Presiden. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Perjalanan luar negeri saya seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah perjalanan resmi negara. Dalam rangka perjalanan resmi negara saya, pernahkah Ibu menyampaikan pada saya bahwa ada anggaran yang disiapkan oleh Bakti untuk perjalanan saya? Saya tidak. Tidak pernah melaporkan. Pernah nggak saya bertanya dan minta kepada Ibu untuk menyiapkan anggaran perjalanan luar negeri saya? Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih yang mulia, itu saja. Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate, ada bantahan Pak? Ada yang mulia. Silakan. Kepada Ibu Puji bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu Puji terkait perjalanan luar negeri saya. Oh, Yang saya ketahui perjalanan luar negeri saya diatur oleh Kesekjenan Kominfo. iya. Kan ada Itu saja. anggaran tersendiri Pak. Ya. Betul kan? Kami ngerti juga itu Pak. Tidak ada double anggaran, tak ada. Dan Double saya pun tunjangan tidak juga pernah boleh. disampaikan bahwa ada seperti ini. Kaget-kaget Sudah pula ya, kita. Itu ya. Oke. Yang lain cukup Pak, nggak ada bantahan ya. Yang lain nggak ada. Cukup. Cukup.